Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Setelah sekian bulan saya menghilang dari peredaran, ya mohon maaf ya. Ini sampai tripod saya berdebu karena jarang sekali dipakai begitu. Dan hari ini saya coba untuk hadir kembali, ya siapa tahu bisa menambah sedikit wawasan kita semuanya tentang bahasa Inggris ya. Kita akan coba lihat pada materi tentang apa ini, to plus adjective. Ini O-nya 2 ya, T-O-O dibaca to, artinya terlalu gitu ya. Terlalu plus adjective. Adjective itu kata sifat ya. Dan nanti kita akan ada 3 pola di sini. Nah, kita masuk pada pola yang pertama dulu, yaitu ini dia, to plus adjective plus infinitive ya. To terlalu, adjective itu kata sifatnya, kemudian infinitive itu kata kerja dasar ya. Kata kerja dasar menggunakan to ya. Contohnya adalah ini dia, this box is too heavy to lift. Kotak ini terlalu berat, to lift, untuk, kalau diterjemahkan apa adanya kan untuk mengangkat gitu ya. Tapi kan enaknya diterjemahkan sedikit bebas, yaitu dengan diangkat. Berarti menjadi this box is too heavy to lift, menjadi kotak ini terlalu berat untuk diangkat gitu ya. Melebihi tenaga yang dipunyainya gitu. Misalnya kemampuan mengangkatnya hanya 50 kilo tapi kotaknya sampai 75 kilo. Jadi yang angkat ini kesusahan gitu. This box is too heavy to lift. Kotak ini terlalu berat untuk diangkat, begitu ya. Kemudian contoh yang lain yang menggunakan to, adjective plus infinitive adalah the lesson is too difficult to understand. Pelajaran ini terlalu sulit ya, too difficult. Ini difficult adalah kata sifat ya, to understand, untuk dipahami. Bukan pelajaran ini terlalu sulit untuk memahami, tidak. Jadi pelajaran ini terlalu sulit untuk dipahami. This atau the lesson is too difficult to understand. Pelajaran ini terlalu sulit untuk dipahami. Selanjutnya ada your problem is too easy to solve. Persoalanmu terlalu mudah untuk dipecahkan atau diselesaikan ya. Your problem is too easy to solve. Persoalanmu terlalu mudah untuk diselesaikan. Kemudian contoh berikutnya ada the prince is too handsome to describe. Pangeran itu terlalu ganteng untuk digambarkan. Jadi menggambarkan dengan kata-kata susah juga ya, begitu. The prince is too handsome to describe. Pangeran itu terlalu ganteng untuk digambarkan. Begitu teman-teman ya. Oke, jadi ini pola yang pertama, yaitu to ditambah adjektif ditambah infinitif. Nanti kalian bisa coba dengan contoh-contoh yang lain begitu ya. Misalnya makanan ini terlalu enak untuk dinikmati gitu misalnya ya. So kalian bisa bilang misalnya this food is too delicious to enjoy atau to eat gitu ya. This food is too delicious to eat. Makanan ini terlalu enak untuk dimakan. Atau jamu ini terlalu pahit untuk diminum gitu. So kalian bisa bilang this herb is too bitter to drink dan sebagainya begitu ya. Oke, kita lihat pola yang selanjutnya, pola yang kedua seperti apa. Untuk pola berikutnya itu ada to plus adjective plus for plus person gitu ya. Terlalu apa gitu bagi siapa gitu ya. Contoh kalimatnya ini adalah this shirt is too small for you. Baju ini atau kemeja ini terlalu kecil buatmu. Ya, this shirt is too small for you. Baju ini atau kemeja ini terlalu kecil untukmu atau buatmu. Kemudian berikutnya ada the car is too good for me. Mobil itu terlalu bagus untuk saya gitu. Terlalu bagus buat saya. Ya, too good for me. Kemudian the girl is too beautiful for him. Gadis itu terlalu cantik buatnya. Ini
contoh aja ya. Jadi mungkin dianya pas-pasan tapi ceweknya cakep banget gitu, sehingga takutnya di kemudian hari akan muncul problem, sehingga ada yang bilang the girl is too beautiful for him. Mungkin perawatannya mahal segala macam gitu loh. Oke, contoh ya, contoh. Berikutnya ada the coffee is too sweet for the man. Kopi itu terlalu manis buat pria itu. Mungkin pria itu kena diabetes ya, kena penyakit gula gitu. Jadi kan kalau minum kopi terlalu manis bahaya gitu loh. So the coffee is too sweet for the man. Kopi itu terlalu manis buat pria itu. Gitu. Ini pola yang kedua ya teman-teman. To plus adjective for person gitu. Oke, kita lihat pada contoh yang lain, maksudnya pada pola yang ketiga ya. Kita lihat seperti apa. Oke teman-teman, untuk pola yang ketiga di sini tinggal tambahkan infinitif ya. Jadi kalau tadi pola kedua kan to plus adjective for person. Nah, sekarang tambahkan infinitif. Jadi menjadi to adjective for person to infinitif gitu. Gimana nih? Kita masih pakai contoh yang tadi, cuma kita tambahkan kata kerja dasarnya di belakangnya ya. Jadi the shirt is too small for you to wear. Baju ini atau kemeja ini terlalu kecil bagimu untuk memakainya gitu ya. Untuk memakainya. Wah, baju ini terlalu kecil buatmu untuk dipakai gitu. Untuk memakainya. Yang kedua ada the car is too good for me to drive. Mobil ini terlalu bagus buatku untuk dikendarai ya, untuk mengendarainya. Karena mungkin saya hanya seorang tinggal di kampung, terus tiba-tiba saya harus bawa mobil yang terlalu mewah gitu. Misalnya gitu ya. Mobil apa gitu. Ya, Bentley atau Baby Benz barangkali ya. Jadi mungkin cukup ya udah Avanza aja pas ya gitu, atau apa gitu ya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. The car is too good for me to drive. Kemudian the girl is too beautiful for him to marry. Gadis itu terlalu cantik baginya untuk dinikahinya gitu. Oke ya. Kemudian the coffee is too sweet for the man to drink. Kopi itu terlalu manis bagi pria itu untuk meminumnya. Jadi untuk pola yang ketiga ini lebih lengkap begitu ya. Terlalu apa buat siapa diapain ya gitu kira-kira lah ya. Oke, nanti untuk pengembangannya silahkan kalian bisa membuat kalimat-kalimat sendiri ya dengan kata sifat sesuai dengan kebutuhannya di lapangan ya. Misalnya PR ini terlalu sulit untuk diselesaikan gitu. Misalnya, bilangnya apa? This homework is too difficult for siapa? For the student to finish misalnya gitu, atau to do gitu ya. Atau misalnya krisis di negara itu terlalu sulit, atau krisis di negara itu terlalu sulit bagi presiden untuk mengatasinya. So the crisis in the country is too difficult for the president to solve atau to handle gitu misalnya ya, dan sebagainya. Contoh gitu ya. Oke, itu saja mungkin barangkali untuk materi kali ini ya. Mudah-mudahan saya bisa konsisten ya. Nggak tahu kemarin kadang-kadang kalau sudah judulnya menunda akhirnya nggak bikin dan akhirnya berlarut-larut sampai berbulan-bulan tidak membuat konten buat kalian semuanya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa mempraktekkan bahasa Inggris dengan lebih baik dan bisa bermanfaat buat karir ataupun buat pendidikan kalian semuanya, begitu ya. Oke, salam hangat dari saya Sugeng Kurniawan di Purbalingga, Jawa Tengah ya. Terima kasih juga buat yang sudah komen di channel ini. Mohon maaf jika mungkin responnya
tidak panjang begitu ya, hanya ucapan terima kasih begitu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.